sebagai panglima perang yang dipilih waktu itu harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya menyelamatkan orang Islam, bagaimana caranya menang dalam peperangan. Akhirnya beliau mengambil pintu salah satu benteng daripada benteng Khaybar. Beliau angkat, ada yang mengatakan riwayat beliau angkat dengan tangan kiri pintu tadi. Untuk apa diangkat? Jadi tameng dari anak-anak panah. Jadi pasukan Islam berlindung di bawah pintu. Jadi kalau sudah jadi tameng itu berarti bukan pintu kecil dia, bukan pintu seperti pintu Al-Huda ini. Nah, ini paling-paling bisa berlindung 4-5 orang. Jadi pintunya pintu besar untuk melindungi orang-orang Islam jangan sampai dipanah dari atas. Kemudian Islam menaklukkan Khaybar. Setelah Islam menang, Khaybar ditaklukkan, maka Imam Ali bin Abi Thalib memerintah sahabat-sahabat yang lain untuk mengembalikan pintu tersebut ke awalnya. Ternyata pintu tersebut ada yang mengatakan diangkat kurang lebih 70 sahabat. Bahkan ada yang lebih ekstrim, diangkat kurang lebih 200 sahabat. Karena pintunya pintu besar, bukan pintu rumah, pintu pagar, pintu benteng. Diangkat 70 sahabat. Maka Imam Ali ditanya, kenapa beliau bisa mengangkat dengan hanya sebelah tangan? Maka beliau dengan enteng menjawab, rafa'tuha bi quwwatin samawiyah la bi quwwatin basyariyah. Aku angkat itu pintu dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan manusia. Kalau dengan kekuatan manusia, pintu itu bisa terangkat 70 orang sahabat. Jadi sahabat orangnya besar-besar, ganal-ganal orangnya. Bayangkan kalau kita orang yang hanya 1 meter 60, 1 meter 70 ngangkat, mungkin kalau kita mungkin 100 terus angkat, 100 utang, 100 orang yang gagah, yang biasa berangkut-angkut. Karena kita badan kecil, ini para sahabat badan besar-besar, orang-orang Arab itu 70 yang mengangkat. Lalu kenapa Imam Ali bisa mengangkat sebelah tangan? Dibantu oleh Allah dengan kekuatan langit, artinya dengan kekuatan Allah, artinya dibantu oleh Allah, bukan dengan kekuatan manusia biasa. Namanya karomah. Begitu terjadi pada para aulia-aulia Allah. Sekelas Imam Ali saja pakai syariat masih. Apa syariatnya? Cari tameng. Mana tamengnya? Pintu benteng. Sekelas Imam Ali itu. Tidak ada beliau, insya Allah kalau selamat-selamatlah, mati-mati, hidup-hidup, yang penting kita perang. Ada seperti itu. Itu namanya meninggalkan syariat. Sekelas Imam Ali saja yang pernah mengatakan, lau kusyifal ghita masjadtu yaqinan. Andai kata pintu itu, andai kata tutup itu terbuka, tidaklah bertambah keyakinanku. Ibaratnya itu kalau dibuka hijab oleh Allah, kelihatan arasnya Allah, kelihatan Baitul Maqmur, kelihatan kursinya Allah. Itu kata Imam Ali tidak bertambah keimanan. Artinya sudah sampai puncak keimanannya. Beliau masih pakai syariat. Perang diatur, pasukan diatur, diselamatkan, bukan main tertawakalan. Nah, insya Allah selamat. Yang penting kita berperang di jalan Allah. Insya Allah diselamatkan oleh Allah. Kembali nanti. Dan
Ada seperti itu, sekelas Imam Ali pegang syariat. Syariat hakikat harus jalan seimbang. Jadi mereka itu akan dikalahkan dan mereka kalah, dan suatu ketika pasti akan kalah. Walaupun di masa sekarang pasti akan kalah. Orang-orang Bani Israel, bahasa sekarang orang-orang Israel itu suatu ketika akan kalah. Sekarang mereka mungkin berkuasa, pasti akan kalah, karena Al-Quran yang mengatakan tunggu tanggal mainnya. Sutradara masih mengatur orang-orang kita kalah. Nanti ada tanggal mainnya untuk menang, karena naskahnya sudah dibuat, sudah selesai, sudah Al-Quran sudah menyatakan. Berarti ada tepatnya menang nanti. Sama lah film India kan kalah dulu, nanti suatu ketika menang. Tapi kalau menang, biasanya film itu akan tamat. Jadi jangan mengharap menang cepat, kiamat nanti. Biasanya film kan seperti itu. Kalau anak mudanya menang, nah itu tidak lama itu tamat. Kalau masih kalah, setengah jam masih ada cerita, masih seluruh film seperti itu. Film Indosiar yang sedih-sedih, disiksa, anak ini disiksa, bini disiksa. Selama masih disiksa, itu film masih berjalan lama. Tapi kalau sudah andai kata anak kandungnya tadi diselamatkan, dimenangkan, yang menyiksa masuk penjara, itu paling-paling 10 menit selesai film. Sama seluruhnya. Film hantu itu aja. Film hantu, selama hantunya masih belum kalah, nah itu panjang masih perjalanannya. Tapi kalau sudah hantunya sudah mati, terbakar, dibacakan ayat kursi, nah itu paling 5 menit selesai. Ini panjang perjalanan masih. Selama orang Yahudi masih berkuasa, panjang perjalanan. Tapi kalau sudah kalah, hati-hati. Tidak lama habis itu makmur. Habis makmur, lanjut lagi. Habis itu selesai. Umur dunia selesai. Tinggal menunggu kehidupan selanjutnya, masa selanjutnya. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian akan dibangkitkan menuju ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu neraka seburuk-buruk tempat. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sungguh ada, kata Allah, bagi kalian itu satu tanda. Ini diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, sebenarnya orang-orang kafir. Sungguh ada tanda sudah daripada Allah. Mana tandanya? Fi fi'atayn taqata, pada 2 golongan yang saling bertemu keduanya. Golongan apa? Ini menceritakan perang Badar. Jadi perang Badar itu pun sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Qurannya sudah ada. Al-Quran itu qadim, baru ada perangnya. Di Al-Quran dikatakan menang, maka kejadiannya pasti menang. Karena sudah selesai, naskahnya sudah jadi, sudah alur cerita sudah ada. Tinggal menjalankan saja dalam kehidupan dunia. Sungguh ada pada kalian itu tanda kekuasaan Allah. Fil fi'ataini iltaqata, pada 2 golongan, satu orang Islam, orang-orang yang beriman, dan satu orang-orang kafir Quraisy. Iltaqata, yang bertemu keduanya fi Badrin, pada perang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang di jalan Allah. Wa hum an-nabi wa ashabu, siapa mereka? Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa kanu salasu mi'atin wa salasata asyara rajulan, jumlah mereka 313 orang laki-laki. 313 laki-laki.
laki-laki pasukan. Dari 313 ma'ahum farasan wasitu antro. Ada sebagian mereka yang memakai kuda. Kemudian ada yang 80 memegang pedang. Kebanyakan mereka berjalan kaki. Orang miskin, banyak budak. Habis hartanya Abu Bakar Siddiq membiayai perang Badar. Dan sesuai dengan kehendak beliau, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Dicintakan kepadaku daripada dunia kalian itu 3. As-salatu 'alan nabi bersalawat. Dan salah satunya wa infaqu mali, menginfakkan hartaku untuk Rasulullah. Ternyata memang habis harta beliau untuk perang Badar. Perang itu kan perlu biaya, buat baju perang, buat pedang dan sebagainya. Itu harta Abu Bakar, sahabat Abu Bakar habis untuk perang Badar. Jumlah pasukan 313. Wa ukhra kafiratun yarunnahum mislaihim. Dan satu kelompok lagi orang-orang yang bukan Islam, ayat kufar, orang-orang kafir, mislaihim, lebih banyak dibanding orang-orang Islam. Jumlah mereka orang yal'ain menurut pandangan mata 1000. Bahasa Al-Quran itu 1000 menurut pandangan mata, artinya tidak pas 1000, bisa kurang, bisa lebih. Yang penting 1000 menurut pandangan mata. Dilihat, kita kan bisa memperinci. Seperti kita lihat jemaah di dalam masjid ini berapa orang, kita tidak menghitung, cuma sekitar sekian, sekitar ini sekitar pandangan mata itu 1000 orang. Pasukan kafir Quraisy. Islam mukmin 313. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Apa yang terjadi? Allah menolong, menguatkan dengan pertolongannya orang atau pasukan yang Dia kehendaki. Siapa yang menang? Islam juga yang menang. Itu kalau tidak tanggung-tanggung bisa keluar dari pasukan. Yang pertama, kafir Quraisy 1000. Islam 300, anggaplah 300, 13 itu kosongkan saja lah. 300 lawan 1000. Kafir Quraisy pasukan elit, biasa berperang. Pasukan Islam banyak budak, biasa membantu di rumah tangga, suruh-suruhan kasar, perang tidak ada, tidak pernah berperang. Jadi kalau kurang-kurang iman, mundur. 300 kita melawan 1000. Artinya kalau ingin menang, satu orang harus bisa berkelahi mengalahkan 3 orang. 1 banding 3. Satu orang Islam harus mengalahkan 3 orang kafir. Menurut logika tidak akan menang. Kenapa? Karena tidak ahli dalam berperang. Karena itulah Rasulullah berdoa ketika itu. Karena melihat pasukan orang-orang Ridwan Islam lebih banyak, Nabi Muhammad berdoa, andai kata kita engkau menangkan, kata Rasulullah, ya Allah, maka tidak akan ada lagi yang menyembah kepada engkau. Ini doa manja sebenarnya. Aku berhai bila ada ditukarkan sepeda motor, ada hendak jadi anak abah. Maksudnya paling-paling orang tua akan ketawa, lucu dan minta-mintanya, minta sepeda motor, kalau tidak dikabulkan tidak mau lagi jadi anak abah. Mana bisa, tetaplah jadi anak. Itu namanya permintaan, ancaman-ancaman manja. Andai kata tidak engkau menangkan ya Allah, tidak akan ada lagi yang beramal ibadah menyembah kepada engkau. Bahasanya manja tuh. Ternyata Allah menangkan. Caranya bagaimana?
Allah tidak langsung memenangkan plok mati, tidak. Tetap Allah pakaikan syariat sebab musabab. Apa sebab musababnya? Allah turunkan Jibril bersama sebagian pasukan malaikat. Turun dari langit Jibril. Orang Islam ingin memukul tumbang sudah sakti kan kelihatan. Belum kenal lagi ingin memukul plok tumbang. Siapa memukul? Malaikat yang memukul. Karena melihat keanehan kejadian-kejadian aneh seperti itu, ingin dipukul tumbang, ingin dipukul tumbang. Ini kenapa Allah tolong? Karena memang tidak pas 300 banding 1000. Tidak ahli perang dibanding ahli perang. Ini logika tidak akan masuk. Kalau dia menang, maka ditolong oleh Allah dengan pasukan malaikat dan menang. Yang jelas iman tidak luntur waktu itu, tidak kembali pulang ke Madinah. Makanya Ashabul Badar itu orang-orang yang tercatat iman super kuat. Karena pasti mati sebenarnya, hitungannya pasti mati sudah. Kita mempertaruhkan nyawa sebenarnya di sini, dan pasti mati kalau tidak ditolong oleh Allah dengan bantuan malaikat. Logika tidak masuk yang ahli berperang 1000 orang, yang tidak ahli 300. Berarti yang sengaja membunuh sendiri, tapi tidak mundur. Berarti mereka punya iman yang super kuat. Dibantu oleh Allah, ujungnya menang juga. Sedikit sekali orang-orang Badar, ahli Badar yang meninggal dunia. Setelahnya tidak ada lagi turun malaikat membantu, karena sudah mantap hati malaikat. Menang di perang Badar 300 lawan 1000, sampai pasukan Islam mengalahkan pasukan Persia Romawi. Mirip itu 30.000 lawan 100.000. Itu sama, satu orang harus mengalahkan 3 orang. Peperangan berjalan berbulan-bulan, ujungnya menang juga, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi ini jadikan pelajaran kata Allah, bagaimana pasukan yang kecil bisa mengalahkan yang besar karena ditolong oleh Allah. Innallaha wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah itu akan menolong dengan pertolongannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya kejadian pada perang Badar itu sebagai pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang mempunyai mata hati yang bisa berpikir. Artinya kalau kita itu tetap di dalam kebenaran, sekalipun kita kecil, maka jangan takut, pasti akan ditolong oleh Allah suatu ketika. Tidak sekarang, nanti akan ditolong. Tapi jangan mudah dengan siasat. Makanya guru-guru itu menerangkan, jangan tinggalkan siasat. Siasat itu apa? Kan politik, siasat itu strategi. Kau di mana berdiam? Kalau ingin tamat daripada pondok, kau di mana berdiam? Di sini. Ingat, engkau banyak orang sana kekawanan dan sendirian cuma. Bagaimana ada di sana? Di sana ada parah. Ingat kata perguruan, kalau andai kata tanduk engkau ini tidak kuat, maka jangan ditabrak batu yang besar, tanduknya akan patah. Caranya bagaimana? Ungkit sedikit sampai batu besar berpindah tempatnya. Itu kan siasat namanya. Ada kerbau, tanduknya kecil, ada batu besar, ditabrak oleh kerbau, batu tidak akan meleset, batu tidak akan berpindah daripada tempat yang ada, kerbau patah tanduknya. Kenapa? Tanduk kerbau kecil. Tapi kalau tanduk kerbau besar, kuat, kokoh, silahkan tabrak batu yang besar tadi, maka dia akan bergeser. Artinya kalau andai kata di satu kampung ada adat istiadat yang menyalahi syariat,
Sedangkan kita jumlahnya 1 orang, 2 orang. Ini sudah mengakar di kampung. Oh, jangan dihantam. Haram ini, wah, selesai diusir dari kampung, patah kita. Lalu bagaimana caranya? Ungkit sedikit-sedikit, biarkan dulu. Nanti lama-kelamaan ungkit lagi. Tidak dapat setahun, 2 tahun. Tidak dapat 2 tahun, 3 tahun. Tidak dapat 3 tahun, 4 tahun. Lama-kelamaan hilang. Yang penting sedikit-sedikit ungkit. Dia akan bergeser. Jangan langsung dihantam, patah pokoknya. Patah. Itu namanya strategi di dalam berdakwah. Sama Nabi Muhammad seperti itu. Ketika di Mekah beliau sendirian, apakah langsung mengumumkan di muka umum bahwasanya membawa agama Islam? Tidak. Beliau lewat keluarga. Khadijah didakwahi masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, Imam Ali didakwahi waktu kecil masuk Islam. Sahabat Abu Bakar Siddiq masuk diam-diam. Ini kenapa? Karena musuh banyak, satu kota Mekah musuh. Lama-kelamaan sudah mulai banyak orangnya, baru ketahuan. Itu pun tidak ada perang. Sampai di Madinah sudah hijrah, banyak pengikut, barulah turun ayat perang. Itu namanya strategi di dalam berdakwah. Jangan dihantam-hantam. Habis awak dipukuli orang sekampung. Tidak dapat orang tuanya, anaknya. Pondok pesantren di Lirboyo itu dulu itu tempat maksiat. Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pertama itu. Kalau tidak salah Abdul Karim ya, pendiri pertama. Itu bukan lahan kosong, tempat perampok, tempat penjudi di situ. Sengaja malah pilih tempat itu. Apakah dibawa bekalahi perampok? Tidak dibawa bekalahi tamat, kita dibuatnya. Cuma dibuat pondok pesantren di situ. Sedikit-sedikit tidak dapat menarik orang yang abahnya masuk pondok, anaknya dimasukkan pondok. Nanti anaknya diubah, abahnya matian kena. Tenang aja, abahnya matian, tuh abah mati. Nah, anaknya itulah yang disaring sehingga menjadi daerah yang baik, jadi kota santri. Nah, dulu berat perjuangannya. Berat. Ada lagi pondok pesantren Sidogiri, tertua sudah 280 tahun umur pondok pesantren. Lebih tua dibanding Indonesia. Indonesia berapa? Berapa tahun? 79. Ingat lagi. Ini pondok pesantren belum ada Indonesia sudah ada dia. 280 tahun umurnya. 280 tahun. Pendiri pertama ketika membuka pondok pesantren yang dibuka hutan dibuka. Hilang 40 hari 40 malam hilang. Kemana orangnya hilang? Berkelahi di alam jin 40 hari 40 malam. Marahlah jinnya ada di hutan ditebang. Tapi maksud beliau baik untuk bangun pondok pesantren. Akhirnya berkelahi di alam jin. Di alam jin sebentar, cuma di alamnya kita hilangnya 40 hari 40 malam. Tiba-tiba timbul beliau. Ternyata menang melawan jin setempat. Tebas buat pondok pesantren. Sampai sekarang tegak pondoknya. Sukses pondoknya. Tahun ini yang keberapa sekarang ini? Sukses. Namanya Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Itu nama daerah sebenarnya. Karena kebiasaan pondok itu kan seperti itu. Karena tempatnya di Sidogiri, kemudian besar pondoknya yang disebut nama daerah Pondok Pesantren Sidogiri. Di mana kuliah Arif Anam. Padahal bukan namanya Arif Anam, Aulia Rasyidin, tapi disebut di mana kuliah Arif Anam. Disebutnya Arif Anam.
Di mana pondok? Tempuling. Padahal bukan Tempuling nama pondok itu nama daerah. Daerah Tempuling. Apa nama pondoknya? Almarhum Ustaz. Nah, disebut nama Tempuling. Di mana pondok di Tempuling? Kalau sudah kata-kata Tempuling pasti di situ. Ustaz Badrul almarhum. Allah yarham. hampir 300 tahun umurnya untuk sukses. Penghasilan 1 bulan 1 M tahun 2015. Banyak. 1 M itu dari mana? Karena sukses membuat koperasi, bank pun dibuat, simpan pinjam dibuat, air minum dibuat, mereknya Santri, kemudian mini market dibuat, mengalahkan minimarket Alfamart. Subur minimarket namanya minimarket Sido Kiri. Di total penghasilan 1 M per bulan, banyak duitnya. Itu pondok pesantren yang berhasil. Nah, jadi kalau sudah ditolong oleh Allah, Allah yang turun tangan, walaupun kecil pasti akan menang. Sabar, sabar aja lah. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة. زين للناس, dihiasi manusia itu hubbus syahwat, dengan kecintaan dengan syahwat. Rata-rata kita kan seperti itu. Kepada siapa? Syahwat tadi minan nisa, kepada perempuan. Laki kalau dengan perempuan, kita maaf, kan liar. Secara umum lah, ada orang itu kuat imannya, menjaga matanya, ini kan kelas. Ada yang berkelas itu, cuman secara umum liar. Kenapa? Memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Zuyyina linnas hubbus syahwat. Kepada siapa? Minan nisa, kepada perempuan. Walaupun itu bini orang. Bini orang. Tapi kadang-kadang senang dilihat bini sorangan, kadang senang dilihat. Nah, yang dilihat bini orang, bini tetangga. Hati-hati. Yang bagus apa namanya? Pilih wanita itu bagus. Pilih wanita di Malaysia. Nah, itu memang seperti itu. Hati-hati. Hati-hati ketika ada guru itu tazkiyahnya tidak selesai. Tazkiyah itu apa namanya ya? Kebersihan diri. Guru yang selesai tazkiyahnya biasanya dibersihkan oleh guru atasnya. Itu rata-rata sukses. Tapi yang tidak jelasnya susah. Dan rata-rata orang-orang yang sukses itu yang dia memang menjaga betul-betul, muruahnya dijaga, tidak mau nyentuh perempuan yang bukan mahram. Kalau sudah menyentuh, jadi susah. Tazkiyahnya belum selesai. Berhenti, belajar berhenti, minta didik, ingin berdakwah sendiri. Nah, ini biasanya kacau seperti itu. Ada salahnya biasanya. Tapi kalau sudah tazkiyahnya selesai, itu orang-orang hebat. Lihat ulama-ulama hebat itu yang selesai semua tazkiyahnya, kebersihan dirinya selesai. Dididik oleh ulama sebelumnya. Sebelumnya dididik oleh ulama sebelumnya lagi. Sehingga menjadi orang-orang besar. Jadi manusia seperti itu memang sudah dihiasi minas hubbus syahwat minan nisa. Wal banin, anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki banyak itu kebanggaan. Berapa anak? Kalau sudah merasa anak banyak, bangga menyebut. Lain rasanya. Berapa anak? 2 sepasang. Berapa anak? 7. Wah, mantap anak 7. Laki-laki berapa? Laki-laki. Kebanggaan anak laki-laki itu kebanggaan. Cuman bahasa sekarang saja. Orang rumah berdiana, minta anak apa? Laki-laki kah perempuan?
terserah Allah aja, yang penting selamat. Itu kan bahasa nyamannya. Padahal kalau disuruh pilih, pilih mana? Kalau pertama pilih pasti anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu sesuatu yang membawa jalur nasab yang laki-laki juga. Kita punya anak perempuan, putus jalur kita. Kenapa? Karena anak perempuan kita akan kawin dengan laki-laki yang lain. Dia punya anak, kita sebut cucu kita. Kemana dia nisbat? Cucu kita tadi bukan binnya kepada anak kita yang perempuan, tapi dia berbin kepada menantu kita yang laki-laki. Menantu kita kemana? Binnya kepada pisang kita. Jadi putus kita sudah di situ. Tapi kalau punya anak laki-laki, wah inilah penerusku yang membawa namaku. Kita punya anak laki-laki, kawin dengan perempuan, punya anak lagi. Anak tadi kemana? Binnya kepada anak kita. Anak kita kepada binnya, disebutlah nama kita. Bin, disebut nama kita. Jadi kalau sudah punya anak perempuan, tanpa Anda punya anak laki-laki, berarti sampai ke bawah hilang nama kita, tenggelam nama kita. Tapi kalau masih ada punya anak laki-laki, itu bangga kita. Kenapa? Karena nanti setelahnya anak cucu kita itu akan menyampaikan kepada kita binnya sampai membawa nama. Wal banin wal qanatir muqantarah, kemudian harta-harta yang banyak yang dikumpulkan. Ini jelas sudah kesenangan manusia walaupun dia sufi. Minaz zahabi, emas. Sekarang emas mahal, duit 200 juta, tukarkan ke emas, tidak kelihatan emasnya, masuk kantong bisa emasnya masuk lemari hilang, tidak kelihatan lagi duit yang 200 juta yang seperti ini jadi emas, gelang cuma dapatnya. Wal fiddah, perak, wal khayl, kuda, bahasa orang dulu kuda, sekarang ini mobil bukan mobil murah. Khayl itu bahasa dulu kuda yang mewah. Kuda yang mewah itu berarti mobil sekarang mobil yang mewah. Rebon, apa? Al-musawwamah wal an'am, binatang ternak peliharaan. Wal kars, kebun. Berapa kebun? Punya kebun 2 hektar, 3 hektar, 2 batang parit, 3 batang parit. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu seluruhnya kata Allah adalah perhiasan dunia. Allah indahu husnul ma'ab, sesungguhnya sebaik-baik tempat kembali adalah di sisi Allah. Jadi seluruhnya itu tidak ada apa-apanya, hanya sebagai ujian, bukan kepentingan hidup kita. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu